Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Hebat, sebuah channel yang dibuat untuk kepentingan pembelajaran bagi siswa-siswi madrasah dan juga untuk kepentingan serba-serbi kebutuhan guru-guru dan operator madrasah yang kita cintai. Di sini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya ketika mengatur atau menyeting e-learning madrasah secara offline menggunakan localhost agar bisa diakses dengan menggunakan HP Android maupun laptop lain yang dihubungkan dengan laptop server kita. Hal ini saya buat berhubungan dengan pengalaman saya yang tadinya bingung, tidak tahu harus mengawali dari mana dan apa saja yang harus saya kerjakan step by stepnya hingga berhasil. Saya telah mencoba googling di internet dan di YouTube dan semua sudah saya terapkan langkah-langkahnya, tapi permasalahan yang saya hadapi tidak menemukan solusinya. Ada beberapa video tutorial yang saya ikuti, namun sedikit sekali yang membahas permasalahan yang saya hadapi. Saya juga bertanya pada rekan-rekan yang lain, namun waktu itu tidak juga ketemu solusinya. Akhirnya ada rekan yang berbaik hati menjalankan laptop saya dari jarak jauh dengan menggunakan TeamViewer sehingga hasilnya sukses. Dan ternyata apa yang dijalankan hanya karena satu permasalahan yang saya abaikan. Apa itu? Semua langkah-langkah sudah benar saya lakukan, tapi hanya satu yang ketinggalan. Malah ini yang membuatnya tidak berhasil. Apa itu? Ternyata saya tidak mematikan firewall yang ada di laptop saya. Bagaimana pengalaman itu berlangsung? Mari kita ikuti video ini hingga selesai. Barangkali ada manfaatnya bagi Bapak, Ibu guru, dan operator madrasah hebat yang kita cintai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Rahmat dari Kakanmenak Kabupaten Purbalingga yang saya bolak-balik WA kepada beliau dan diberikan petunjuk yang sangat berharga. Saya kagum kepada beliau, orang yang muda dan pandai dalam hal IT, memang pakar IT-nya itu. Dan juga kepada Pak Sulis Rahmat Kurniawan, ya, rekan saya yang berhasil memberikan bimbingan terhadap saya sehingga sukses, ya, apa yang saya jalankan. E-learning localhost diakses melalui HP Android. Jadi video ini saya beri judul cara akses localhost e-learning pakai HP Android. Mari kita lihat selanjutnya. Kita akan membahas tentang cara menyeting e-learning menggunakan localhost. Kita pastikan dulu laptop yang kita gunakan sebagai server itu terinstall aplikasi, ya, aplikasi e-learning. Itu kita pastikan itu diinstal dulu laptop kita yang kita gunakan sebagai server, terinstall aplikasi installer dari e-learning madrasah. Setelah diinstal, kita pastikan juga antara laptop server dengan HP Android yang siswa gunakan berada pada jaringan WiFi yang sama. Contohnya saya gunakan jaringan ini Solihuddin Hotspot, ini jaringan saya sendiri.
itu berada sama-sama di sini, ya, baik itu server, laptop server maupun HP Android maupun HP yang lain. Kemudian kita harus mencari tahu lebih dulu IP address, alamat IP kita, alamat IP dari laptop yang kita gunakan sebagai server. Bagaimana cara mencari IP addressnya? Kita pergi ke pencarian, ya. Pencarian itu ada di sini, di pojok kiri bawah, ya. Ini pencarian, diklik, ya. Kita tuliskan, type here to search, tulis di sini untuk mencari, ya. Kita ketikkan CM, ya. Kalau kita ketikkan CM, ini akan muncul command prompt. Command prompt ini diklik 2 kali, klik, ya. Nah, diklik 2 kali akan muncul tab command prompt seperti ini, ya, muncul seperti ini. Saya besarkan. Nah, kita ketikkan IP config. Nah, IP config artinya konfigurasi dari IP, ngaturin IP sendiri, lalu tekan enter. Kalau sudah tekan enter, kita cari yang di wireless LAN adapter ini, wireless LAN adapter. Nah, wireless LAN adapter yang ini nih, nah, nih. Lalu kita cari IP version 4 address, ya, IP version 4 address yang versi 4 IP-nya. Di sini tertera 192.168.0.11. Nah, ini adalah alamat IP dari laptop server yang kita gunakan. Nah, itu dicatat atau diingat-ingat saja, itu boleh. Untuk selanjutnya kita pergi ke Google Chrome, karena kita udah mengetahui IP address laptop yang kita gunakan sebagai server, itu yang nantinya akan sangat berguna untuk diakses oleh HP para siswa atau laptop-laptop yang lain. Lalu kita pergi ke Google Chrome. Nah, ini di sini Google Chrome. Ini kalau yang di taskbar ini cukup klik 1 kali. Tapi seandainya Google Chrome itu ada di desktop, kayak macam Mozilla ini kan di desktop, ini 2 kali klik-kliknya, klik-klik, ya. Kalau di sini cukup 1 kali, ya. Yang ini cukup 1 kali saja, klik, nanti akan muncul halaman Google Chrome. Nah, untuk mengakses e-learning localhost e-learning, kita gunakan itu tadi, alamat IP-nya ditambah dengan port 8094. Ini diketikkan di URL. Ini yang namanya URL ini URL. Ketikkan di sini. Diketikkan tadi IP addressnya 1. Nah, ini karena sudah pernah mengetik, ya. Kalau belum pernah masuk itu diketikkan 192.168.0. Nah, tadi kan 11, ya, karena saya udah pernah masuk, jadi
ini ada. Nah ini titik 2, kemudian 8094 ini port yang digunakan untuk masuk ke e-learning yang diinstal ke laptop server. Kalau sudah, lalu kita klik enter, kita tekan enter sekali. Ini saya coba di laptop ini dulu ya, nanti saya akan terangkan dicoba di HP Android juga, nanti akan saya terangkan di video tutorial ini. Nah, akan muncul semacam ini, udah di halaman e-learning madrasah localhost. Kita masukkan ya username dan password, karena di sini saya sudah pernah masuk dan saya simpan username dan passwordnya, tinggal diklik saja. Kemudian login e-learning. Nah ini berhasil, nanti akan dibawa ke dashboard halaman depan. Nah ini sudah di dashboard. Nah, untuk mengetahui username guru atau username siswa itu di manajemen user. Di sini di manajemen user. Di manajemen user tersebut diklik. Kemudian untuk kalau para siswa itu mau mengakseskan harus tahu username dan passwordnya. Itu diklik saja ini yang data siswa ini diklik ya, diklik akan muncul nama-nama siswa yang sudah dimasukkan. Karena saya mencoba untuk kelas 6 ini, saya klik all saja, saya bawa ke bawah, kelas 6 ada di bawah. Nah, ini contohnya ini ya, saya akan masuk ke sini. Contohnya ini saya masuk mencobakan di laptop ini, saya tambah dulu ya, ini tambah tab untuk tab yang baru. Ketikan juga seperti tadi 192. Nah ini seperti ini ya, diketikkan seperti itu, sama di tab baru. Ini saya cobakan di laptop ini, laptop servernya. Klik enter, ditekan enter maksudnya, bukan diklik. Nah ini dimasukkan username dan password siswa. Username dan password siswa itu bisa didapat dari yang tadi, yang di data siswa di manajemen user. Misalnya saya masuk ini, salah satu siswa, ini username-nya di copy, di blok, Ctrl C, masuk ke tab ini, masukkan ke username, Ctrl V, kemudian pindah kursor ke password, masuk ke tab yang siswa tadi. Nah ini di copy saja, ini Ctrl C, setelah di blok, kemudian masuk ke tab siswa, di sini Ctrl V, login. Berhasil. Nanti nah ini sudah ke siswa, karena baru pertama kali masuk. Ini ada permintaan mau disimpan passwordnya, ya simpan saja, nggak masalah. Nanti kalau butuh lagi kan tinggal klik lagi, ini lewati saja nggak apa-apa. Nah ini sudah masuk ke bagian siswa. Siswa ini bisa mengakses localhost yang kita gunakan itu. Saya terangkan, saya jelaskan dengan menggunakan laptop. Untuk selanjutnya cara mengakses lewat HP, menjelaskan bagaimana cara
mengatur atau mengakses localhost di HP siswa-siswa itu menggunakan HP Android. Ini misalnya, ini saya contohnya, ini adalah HP Android saya ya. HP Android saya ini harus dihubungkan dengan WiFi yang sama, jaringan yang sama. Saya pastikan untuk jaringan yang sama. Saya lihat dulu, dilihat ke bagian atas ini, ke pengaturan, kemudian ke koneksi ya, ke koneksi ini koneksi. Nah, ini sudah ada di Solihuddin hotspot, berarti sudah ada di sini. Apakah tersambung apa tidak, kita lihat. Nah, ini terhubung, berarti ini sudah terhubung di jaringan yang sama. Selanjutnya dari pengaturan ini kita kembali. Nah, kita lihat di Chrome ini ya, di Chrome kita ketuk Chrome-nya, lalu kita masukkan di sini. Nah, ini karena saya sudah pernah memasukkan ini ya, 192.168.0.11.28094 ya, nih ya. Ini adalah alamat IP dan port yang kita gunakan untuk mengakses localhost. Katakanlah ini HP guru atau HP siswa, ini bisa di sini mengaksesnya. Kalau sudah, nah, loh, kok nggak bisa ini? Kenapa ini nggak bisa? Nggak bisa nyambung. Apa sebabnya? Nah, ini yang pernah saya alami ini. Gara-garanya sepele, itu hanya satu itu. Gara-garanya itu yang tadi saya jelaskan di awal itu, di pendahuluan, itu karena firewall laptop server atau laptop yang saya gunakan sebagai server tidak dimatikan. Oke, kita matikan dulu ya firewallnya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara mematikan firewall dari laptop yang kita gunakan sebagai server localhost e-learning. Pertama-tama kita pergi ke pencarian, ada di hampir di pojok ya, di sini diklik, kemudian kita ketikkan firewall, FIREWALL, kemudian klik enter. Jadi tekan enter maksudnya. Kalau sudah, ini kita berada di sini ya, kita klik sebelah ini ya, diklik, sudah berada di sini. Ini ada, saya besarkan ya, ada domain network firewall is on, private network firewall is on, public network active firewall is on. Semuanya di off kan. Gimana caranya? Kita ini yang biru ini, domain network, di kursornya sampai ada gambar tangan, kemudian di klik satu kali. Nah, ini ada Windows Defender Firewall, Windows Defender Firewall. Ini yang on, ini kita geser ke sini jadi off. Dan ini akan seperti ini, kita yes. Kemudian selanjutnya kita kembali sini, bagian yang domain network sudah, kita scroll ke bawah, yang private network nih,
yang private network masih on, maka kita kursornya letakkan di sini sampai berubah jadi gambar tangan, ketuk 1 kali. Nah, Windows Defender Firewall is on. Ini kita off kan. Ada semacam ini. Yes, itu sudah 2, tinggal 1 lagi. Kembali lagi, ini tinggal private network, tinggal 1 ini yang belum. Public network firewall is on. Ini private network udah off ya. Kemudian yang ini di off kan, kita disenggolkan, ini diletakkan di sini kursornya sampai berbentuk tangan, diketuk 1 kali, ini digeser saja, akan muncul seperti ini, user account control, klik yes, maka sudah off. Tiga-tiganya sudah off ya. Ini tiga-tiganya sudah off semua. Itu cara mematikan firewall HP. Yang tadi sudah mematikan ya, udah mematikan firewall, maka kita bisa mengakses localhost e-learning dari HP atau dari laptop juga, tapi ini saya menjelaskan dari HP. Misalnya ini HP siswa. Oke, dari HP siswa kita pastikan di jaringan yang sama ya. Mestinya di jaringan yang sama. Apa ini betul di jaringan WiFi yang sama? Saya cek dulu ke pengaturan. Nah, kita dari pengaturan tersebut ini ke koneksi ya, di koneksi nih. Nah, oh sudah ada di Solihuddin hotspot, ini jaringan saya, berarti sama, ini jaringannya sama. Apakah ini nyambung apa tidak, pastikan diklik. Nah, ternyata Solihuddin hotspot terhubung, berarti tidak ada masalah. Kemudian kita kembali. Nah, untuk mengaksesnya ini di Chrome atau di browser-browser yang lain. Kita Chrome di HP ini, di Chrome. Nah, akan muncul semacam ini. Kita ketikkan di sini ya, 192.011.2.8094 ini. Kemudian kalau sudah diketik ini alamat IP dari laptop server ya, ditambah portnya .280, setelah .2 itu 8094. Kita masuk, apakah nanti berhasil? Tara, ternyata berhasil. Oke, setelah siswa masuk localhost dengan HP itu, jangan lupa di siswanya itu memasukkan username. Username itu berupa angka, diketik misalnya 3. Nah, ini karena saya sudah pernah ini, maka 3104527112. Klik. Kemudian passwordnya hurufnya besar semua biasanya, Q Z J X 0 S. Nah, setelah itu diklik ini login e-learning, ditunggu berhasil. Nah, berarti kalau sudah semacam ini
siswa sudah berhasil login ke e-learning menggunakan localhost dari komputer server kita. Bapak Ibu guru madrasah hebat dan rekan-rekan operator madrasah yang saya cintai, kalau video ini sangat bermanfaat bagi panjenengan semua, sudilah kiranya Bapak Ibu dan rekan-rekan klik like, kemudian share video pengalaman, berbagi pengalaman saya ini, dan jangan lupa diklik juga subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video yang akan kami kirimkan. Demikian juga saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan telah menonton video ini. Demikianlah Bapak Ibu dan rekan-rekan operator madrasah hebat, cara akses localhost e-learning pakai HP Android dan settingan-settingan pengaturan-pengaturan yang harus dilalui. Saya yang berbagi pengalaman pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video tutorial ini akan dapat membantu kesulitan Bapak Ibu dan rekan operator yang dihadapinya. Mungkin juga permasalahannya sama dengan saya, yang saya punya pengalaman kebetulan dan saya berbagi pengalaman tersebut kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.